Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safitri Alkuba dengan NIM A5012210. Dalam video ini saya akan membahas tentang visi dan misi dari program studi bimbingan dan konseling. Adapun visi program studi bimbingan dan konseling adalah program studi bimbingan dan konseling terstandar dalam pengembangan bidang bimbingan dan konseling berbasis ipteks yang berwawasan lingkungan hidup. Adapun visi dari program studi bimbingan dan konseling adalah yang pertama, ada menyelenggarakan pendidikan bermutu berbasis ipteks untuk menghasilkan calon guru BK yang profesional dan berwawasan lingkungan hidup. Kemudian yang kedua, ada mengembangkan keilmuan bidang bimbingan dan konseling berbasis ipteks melalui penelitian yang inovatif dan berwawasan lingkungan hidup. Kemudian yang ketiga ada menyelenggarakan pengabdian bidang bimbingan dan konseling sebagai pemanfaatan hasil penelitian bagi kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang keempat ada melaksanakan kerjasama dengan lembaga dan organisasi profesi pada tingkat nasional. Kemudian yang terakhir yang kelima yaitu menyelenggarakan tata pamong yang mandiri, akuntabel, dan transparan yang menjamin peningkatan kualitas berkelanjutan. Perkenalkan, nama saya Rafiga dengan NIM A501221052. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengertian bimbingan dan konseling menurut pemahaman saya dan menurut salah seorang ahli. Menurut pemahaman saya, bimbingan dan konseling merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara. Sedangkan konseling adalah seorang ahli konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah. Dan menurut salah seorang ahli yaitu Robert Bimmerich, pada tahun 1963 beliau mengkritik bahwa bimbingan merupakan proses bantuan yang difokuskan kepada perkembangan yang bersifat umum terkait dengan kebutuhan, minat, sikap, dan tingkah laku peserta didik. Sedangkan konseling adalah interaksi atau hubungan yang bersifat personal atau peserta didik dengan konselor yang terlihat secara profesional. Jadi, dapat saya simpulkan, bimbingan dan konseling merupakan bantuan yang diberikan oleh seorang ahli konselor kepada konseli atau peserta didik agar mencapai suatu kemandirian dan pengembangan pribadi secara optimal, serta membentuk penyelesaian suatu permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik tersebut dan merubah perilaku yang tadinya kurang baik dan menjadi baik. Perkenalkan, nama saya Mutia Azahra dengan NIM A501221012. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan strategi layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama, layanan dasar. Sebagai pemberian bantuan melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis dalam rangka mengembangkan kemampuan penyelesaian dari yang efektif sesuai dengan tahap dan tugas perkembangan. Struktur layanan dasar yaitu 1. Bimbingan klasikal, 2. Bimbingan kelompok, 3. Media bimbingan kelompok, dan yang keempat, asesmen kebutuhan. Yang kedua, yaitu layanan perencanaan individual dan peminatan, berupa layanan peminatan dalam format individu maupun kelompok untuk membantu siswa merencanakan pendidikan lanjutan serta perencanaan karir. Perkenalkan, nama saya Imel Putri Sangrina dengan NIM A501221076. Adapun lanjutan dari strategi layanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, strategi layanan responsif. Layanan ini dapat berupa konseling individu, konseling kelompok, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang keempat, ada layanan dukungan sistem diartikan sebagai proses bantuan fasilitasi atau dukungan secara tidak langsung terhadap kelancaran, efektivitas, dan efisien.